Salam untuk Bapak Ibu semuanya. Berjumpa kembali lagi di akun channel YouTube saya ini. Di channel YouTube saya ini yang selalu menyalurkan informasi penting dan informasi terbaru seputar dunia pendidikan atau yang lebih relevan dengan pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya tidak lupa untuk menyapa Bapak Ibu semuanya dimanapun berada saat ini. Semoga sehat selalu dan semangat dalam aktivitas Bapak Ibu semuanya. Untuk itu Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia, kita akan masuk pada pembahasan judul kali ini. Kapan THR Lebaran 2025 cair? Ini jadwal untuk PNS dan karyawan swasta. Berdasarkan informasi penting ini untuk Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia. Dan di pertanyaan di judul kali ini yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia. Maka dari itu, inilah kebenaran dari judul di atas untuk Bapak Ibu semuanya. Ikuti terus sampai habis video kali ini agar tidak ketinggalan isi dari channel YouTube saya ini. Karena membahas tentang pencairan THR di tahun ini atau di bulan ini. Maka dari itu, didukung terus channel ini dengan cara yang sederhana, di subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi yang baru terupdate di channel saya selanjutnya. Baik untuk Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan judul kali ini. Informasi ini dilansir salah satu media nasional. Sesuai dari berita kali ini, pemerintah telah menetapkan aturan pencairan tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2025 bagi ASN atau PNS serta pekerja atau buruh di perusahaan berhak mendapatkan THR keagamaan untuk menyambut hari raya keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku. Lantas, kapan THR Lebaran 2025 cair? Berikut ini ketentuan pencairan THR Lebaran 2025 untuk PNS serta karyawan perusahaan. Jadwal THR Lebaran 2025 cair bagi Anda yang berstatus sebagai PNS dan pekerja atau buruh perusahaan berikut. Ini jadwal dan aturan pencairan THR untuk Lebaran 2025. Yang pertama, jadwal pembagian THR Lebaran 2025 untuk PNS. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang mengatur tentang THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara berdasarkan keterangan pers yang diunggah Kementerian PANRB. Presiden Prabowo mengumumkan bahwa THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, P3K, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI atau Polri
dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah, diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR aparatur negara akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan pada hari Senin 17 Maret 2025. Gaji ke-13 aparatur negara akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni 2025. Yang kedua, jadwal pembagian THR Lebaran 2025 pegawai atau buruh perusahaan. Kebijakan tentang pencairan THR Lebaran 2025 bagi pekerja atau buruh perusahaan atau karyawan swasta diatur dalam Surat Edaran Menaker nomor M-2 HK 0400-3/2025 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2025 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Berikut informasinya. THR keagamaan diberikan kepada pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Pekerja buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Besaran THR keagamaan sebagai berikut. Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. Bagi yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja 12 kali 1 bulan upah. Bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulan hitung sebagai berikut. Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Bagi pekerja atau buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR keagamaan, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut. THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. Dengan demikian, berdasarkan Surat Edaran Menaker nomor M2-HK 0400-3/2025
THR Lebaran 2025 bagi pekerja atau buruh, perusahaan atau karyawan swasta diberikan paling lambat hari ke-7 Lebaran 2025 atau sekitar tanggal 24 Maret 2025, atau jika Lebaran Idul Fitri 2025 jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Sekian saja informasi kali ini di video saya. Semoga informasi ini dapat tersalurkan buat Bapak Ibu semuanya dimanapun berada saat ini. Sekian dan terima kasih.